agama pasang tidak tauhid Ba'asyada maqalidinil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil waqi'. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'ahu amal illa min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bi awwalan usulun yakulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat maghrib musalla al-islam yang senantiasa semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Shalawat teriring salam tamulia terlibat curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan dan perbuatan orang-orang yang beriman akan senantiasa dihitung dan mendapatkan sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu iman yang dilaksanakan dengan sebuah perbuatan amal saleh yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan titik kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat nanti. Bahkan ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan tempat di muka bumi ataupun di dunia, salah satu di dunia hasanah adalah manakala dia ada senantiasa di atas rel yang baik, yang tidak melakukan sebuah pelanggaran yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang sifatnya kebaikan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun kebaikan yang senantiasa ada hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua itu merupakan sebuah pengayaan hak yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang senantiasa menjaga dua hubungan ini akan mendapatkan sebuah kebahagiaan baik lahir maupun batin, baik dunia maupun akhirat.
Oleh karenanya bahagia ini bukan milik orang kaya. Bahagia ini bukan milik seorang pejabat. Atau bahagia ini bukan milik seorang yang berilmu. Bahagia ini bukan milik seorang ulama. Bahagia ini bukan milik seorang yang punya pengetahuan yang luas ataupun pengalaman yang luas. Akan tetapi sebuah kebahagiaan yang diberikan dan ditanamkan Allah Subhanahu wa taala pada hati seorang hamba yang bersyukur atas segala apa yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya mentasarufkan sebuah kebaikan ini dalam langkah kehidupan kita, yang supaya seiring dan sejalan setiap doa yang kita panjatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, yang walaupun pada ujungnya setiap kita hanya menunggu sebuah giliran panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu orang berbuat baik akan berakhir kehidupannya. Orang yang tidak melakukan kebaikan pun tetap akan berakhir kehidupannya. Manakala sudah tiba saatnya seperti ini, akan terputuslah setiap amal perbuatan kita. Jadi yang putus itu amal. Orang yang rajin sholat sudah tidak lagi bisa sholat. Orang yang rajin ngaji sudah tidak bisa lagi ngaji. Apalagi yang tidak pernah ngaji. Orang yang rajin sholat tidak bisa lagi bisa melaksanakan sholat, apalagi orang yang jarang sholat. Orang yang rajin silaturahim tidak bisa lagi dia silaturahim, apalagi orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang bersedekah tidak lagi dia bisa sedekah. Orang yang rajin zakat tidak bisa lagi dia berzakat. Orang yang rajin puasa pun demikian, tidak lagi dia bisa melaksanakan puasa. Namun sebuah simpanan dan tabungan, sebuah investasi yang tidak pernah habis dan selalu mengalir, akan keuntungannya manakala kita berbuat dengan 3 perkara semasa hidup kita ini. Yang pertama, terus mengalir kepada kita sedekah jariyah. Sesuatu yang kita berikan, yang kita keluarkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai fasilitas ibadah kepada Allah. Selama itu masih banyak orang yang mengambil manfaat darinya, maka sepanjang itu pula akan nilai-nilai kebaikan mengalir kepada kita. Yang walaupun kita sudah tidak bisa sholat, akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melaksanakan sholat. Di saat kita sudah tidak bersedekah, kita akan mendapatkan nilai kebaikan dari orang yang melaksanakan ataupun menaikkan ibadah di tempat tersebut. Di saat sudah kita tidak bisa lagi puasa, baca Al-Quran, kumpul bareng di pengajian, namun setiap orang itu melaksanakan kebaikan di tempat di mana kita tertanam sebuah saham yang tidak seberapa nilainya, namun terus mengalir kebaikan itu Allah kirimkan kepada kita yang meninggalkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedekah jariyah, sedekah yang tidak pernah berputus pahalanya. Amalnya memang putus, tapi kebaikannya tidak pernah terputus. Amalnya, perbuatannya memang terhenti, tapi nilai-nilai kebaikannya tidak pernah berhenti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak perlu banyak kita berbuat sedekah jariyah ini. Setiap pagi ketika kita datang ke masjid ataupun ke mushola, sebelum kita menikmati bagaimana indah dan cerahnya pagi hari yang tersinari dengan cahaya matahari pada saat itu, kita sisipkan, kita tunaikan sebagai titipan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya seakan Allah berkata, aku pinjam hartamu yang sedikit dan aku akan kembalikan dengan jumlah yang banyak. Rahimakumullah,
Minimal setiap pagi 5.000 saja. Setiap pagi ya, kita sisipkan, kita isi kotak musola, kita isi kotak masjid, kita berikan kepada orang yang memang sangat membutuhkan di pagi itu. Masya Allah, 2 malaikat langsung turun di hadapan kita seraya berkata, ya Allah, segeralah ganti harta orang yang telah dikeluarkan pagi ini dan berikan keberkahan di dalamnya. Ketika kita mengeluarkan dan berbagi dengan harta itu, dan manakala kita tidak mau berbagi, tidak mengeluarkan di pagi itu dengan apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, bangga dan sebagainya, berupa nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita. Malaikat yang kedua seraya berkata, ya Allah, celaka bagi orang yang tidak mengeluarkan dari nikmat yang telah Engkau berikan kepadanya pagi. Alhamdulillah. Maka dengan nilai dan jumlah yang sedikit itu ternyata sangat besar sebuah balasan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatul jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, di mana setiap kita dititipkan sebuah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap orang diberikan dengan kesempurnaan ilmu itu semuanya. Tidak semua dititipkan kepada seseorang. Dibagi oleh Allah. Ada orang yang pandai dengan ilmunya, dia bisa bikin roti, ada. Tapi orang yang bisa bikin roti tidak bisa bikin mejanya. Ada orang yang bisa bikin cetakannya, bahkan bikin opennya. Tapi orang yang pandai bikin open itu belum tentu bisa bikin rotinya. Rahimakumullah. Orang yang baca Quran belum tentu dia pandai baca hadis. Orang yang baca hadis pun, orang yang pandai baca hadis pun belum tentu dia pasti baca Al-Quran. Orang yang pasti baca Al-Quran belum tentu dia bisa menyampaikan dengan ceramah. Orang yang pandai ceramah pun belum tentu dia pasti baca Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu seterusnya. Orang yang pandai memberikan pendidikan yang umum secara global, di pendidikan yang formal di sekolah, belum tentu dia bisa menyampaikan materi itu di depan jamaah yang sifatnya kajian ataupun cerahan. Begitu juga sebaliknya, seorang yang pandai ceramah dihadapkan dengan anak-anak masa usia sekolah, kadang-kadang enggak didengar oleh anak-anak itu. Karena beda faknya masing-masing. Alhamdulillah. Pernah sehari muka saya hampir pucat, badan saya menggigil. Ketika dipanggil ke sebuah acara wisuda dan sekaligus perpisahan anak TK. Ini luar biasa. Acaranya meriah dengan berbagai macam balon yang warna-warni, berbagai macam permainan, berbagai macam pertunjukan dan sebagainya. Di titik terakhir acara dipanggillah kita untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah. Begitu dipanggil sama MC untuk acara yang terakhir adalah ceramah agama ataupun tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Anu. Luar biasa, kita dengan pede yang naik ke panggung dengan pakaian yang rapi, serba yang terurai, masya Allah, dengan langkah yang seakan-akan yakin akan bisa kita menaklukkan setiap jamaah yang ada di hadapan kita. Tapi ternyata ketika kita naik ke atas panggung, pucat muka kita. Satu kali salam, tuh anak-anak nggak ada yang jawab salam kita. Mereka lari sana, lari sini, udah yang naik pagar dan sebagainya, naik permainan sebagainya. Ribut luar biasa, namanya anak TK. Salam 2 kali, masih juga tidak digubris, luar biasa. Hanya guru TK-nya yang jawab salam, hanya ibu-ibunya wali muridnya yang jauh salam. Anaknya modar-modir sana sini, yang lari, yang jungkir balik, yang kokol segala macam. Ya Allah ya Rabb, pucat muka saya di depan jamaah seperti itu.
Rahimakumullah. Ternyata nggak bisa, Pak. Semua ilmu dimiliki oleh seseorang ini nggak bisa. Ya Allah, ya Allah. Ya, Ustaz juga kehabisan akal, Pak. Pada akhirnya Ustaz nyerah. Tapi ambil langkah yang tepat. Dipanggillah guru yang paling muda, guru TK yang paling muda. Wajahnya cantik luar biasa. Ibu mohon maaf, naik ikut saya ke panggung sini, Bu. Ya Allah, ya Rabb. Begitu, ya Ustaz, saya bisa dibantu. Mohon maaf kalau begini saya nggak bisa saya ngomong, nggak bisa saya ceramah, nggak bisa saya tulis. Coba ini kira-kira di sini tenang bisa nggak di suasana anak-anak? Oh iya, Ustaz sebentar ya. Diambillah sebuah mic itu, Pak. Dipeganglah sama dia. Wahai anak-anak, bagaimana soal ular? Diam semua. Dengan guru yang kecil yang masih gadis, muka yang imut dan cantik, masya Allah luar biasa. Ternyata itu yang dituruti, yang ditakuti oleh mereka. Manut mereka kepada guru luar biasa. Ustaz yang ginding tadi yang langkahnya gagah dengan penuh pasti dan rasa yakin, ternyata nggak dianggap sama anak-anak. Luar biasa. Disinilah kita baru sadar bahwa kalimat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidak aku berikan ilmu kepada setiap manusia illa qalilah, kecuali hanya sedikit. Sepandai apapun, seluas apapun, sehebat apapun, segudang apapun ilmu yang kita pelajari, tetap di mata Allah Subhanahu wa taala ilmu kita hanya sedikit. Alhamdulillah. Oleh karena yang sedikit ini, supaya bagaimana menjadi besar, supaya bagaimana menjadi banyak, maka yuk kita amalkan. Ini luar biasa. Ini ketika kita jadi seorang yang diberikan amanah oleh masyarakat, bagi seorang ketua DKM, ini pun perlu ilmu, Pak. Nggak gampang ternyata. Begitu juga dengan seorang pendidik, perlu ilmu. Oleh karena ketika kita mengamalkan ilmu di mana tempat dan di mana kita berada, akan menjadi sebuah sesuatu yang besar. Dan setiap orang mengamalkan dari ilmu yang kita ajarkan, yang walaupun kita sudah tidak ada di alam dunia ini, jasad kita boleh hancur tertelan bumi, badan kita dinikmati pakai pesta belatung ataupun cacing tanah yang menjijikan, namun tetap kebaikan akan mengalir kepada kita. Itulah yang akan kita tunggu dan akan kita rasakan insya Allah. Au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang walaupun banyak, jika kita tidak manfaatkan, tidak kita amalkan, ilmu hanya sebuah kalimat, sebuah ucapan, sebuah sebutan, sebuah nama. Al ilmu bila amal kasajaru bila sama. Ilmu yang tanpa amal, tanpa dimanfaatkan, tanpa memberikan manfaat kepada lingkungan yang ada, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Alhamdulillah, rindang merindang, tapi hanya sebatas bisa untuk berteduh doang, tapi tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk yang lain. Beda dengan pohon yang berbuah. Di samping dia rindang, di samping dia bisa untuk berteduh, namun juga bisa memberikan manfaat, bisa dinikmati buah-buahnya oleh orang lain. Alhamdulillah, itulah ilmu. Mudah-mudahan dengan yang walaupun setiap keterbatasan kita yang ada, baik itu waktu maupun kesempatan yang ada, senantiasa tidak mengurangi dan tidak menyurutkan akan semangat kita dalam bertolak ilmu, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang mesti kita pertahankan dan kita mesti buat sebagai acuan akan bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Awaladun sholihun yad'ulah. Ini posisi ini, Pak, sebenarnya yang saya ingin sampaikan secara mendalam. Ternyata sebuah impian yang sangat besar, sebuah keinginan yang sangat hebat. Orang tua manapun kalau ditanya, pasti setiap orang tua ingin punya anak yang soleh dan solehah. Namun jika kita lihat dalam kehidupan dewasa ini, dengan berbagai macam mudahnya
untuk mengakses setiap kebutuhan hidup yang ada, yang disebut dengan dunia media sosial. Ini luar biasa, telah banyak menghancurkan generasi-generasi kita sekarang ini. Memang banyak manfaatnya, cuman kadang-kadang orang tidak mengambil banyak manfaat itu, malah mudaratnya yang diperbanyak, yang diperbesar. Dari sebuah dunia media sosial sekarang ini luar biasa. Ternyata sebuah amanah yang sering kita dengar dan kita dapatkan dari seorang ulama besar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila kita ingin punya anak yang soleh atau solihah, maka dua perkara harus kita laksanakan. Apa itu? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Berikan pendidikan kepada anak-anakmu sebelum anakmu dilahirkan. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Dan didiklah anakmu setelah anak dilahirkan. Namun setelah kita rasakan bersama, memberikan pendidikan kepada anak setelah dilahirkan ini jauh lebih berat rasanya, lebih sulit Pak, ketimbang memberikan pendidikan kepada anak sebelum anak dilahirkan. Masih mudah mendidik anak sebelum dilahirkan ketimbang sesudah dilahirkan. Lalu bagaimana memang bisa anak sebelum lahir kita didik? Bisa. Dan ini Rasulullah yang perintahkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan, sejak kandungan sampai masuk ke liang lahat. Jadi anak dalam kandungan itu sudah bisa kita berikan pendidikan. Ternyata ini jauh lebih mudah kalau kita mau, ketimbang kita memberikan pendidikan daripada anak sudah dilahirkan. Dewasa ini kita amati bersama. Kalau kita memberikan pendidikan kepada anak sebelum anak dilahirkan, di saat ibunya sedang mengandung anak tersebut, baik itu laki maupun perempuan, ibunya baca Quran, selain dia menaikkan tugas dan kewajibannya, mendapatkan pahala yang besar daripada bacaan Al-Quran, juga sekaligus dia berikan pendidikan kepada putra yang sedang dikandungnya, sekaligus dia berikan pendidikan kepada putri yang sedang dikandungnya. Ibu mengaji ketika ibu mengandung, ibu baca Quran ketika ibu mengandung, itu memberikan pendidikan kepada anak yang ada dalam kandungannya. Begitu juga ketika ibu melaksanakan puasa misalkan, ketika dia mengandung, jika dia kuat melaksanakan puasa, maka sekaligus selain daripada menaikkan tugas dan kewajiban, mendapatkan pahala yang besar, juga sekaligus memberikan pendidikan kepada anaknya yang ada dalam kandungan itu. Ibu melaksanakan duduk di majelis taklim, hadir pengajian, bukan sekedar menggugurkan kewajiban mendapatkan pahala atas pengajian tersebut, namun juga dia mendapatkan memberikan sebuah pendidikan kepada anak yang sangat berharga yang masih ada dalam kandungan. Mudah Pak ternyata. Ketika ibunya baca sholawat ataupun bersolawat pada saat si ibu itu sedang mengandung, sekaligus pada saat itu mengenalkan, memberikan sebuah pengenalan dan pengetahuan, mengenalkan akan seorang nabinya kepada putranya yang masih dalam kandungan, dengan sebuah nama yang sangat indah, nama yang sangat penuh dengan pujian. Ibu sedang mengandung baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu selain dapat pahala, dapat syafaat, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan pendidikan, mengenalkan akan nama nabinya kepada putra yang ada dalam kandungannya. Ternyata lebih mudah. Ketika ibu bersedekah, ketika pada saat ibu mengandung, maka sedekah itu selain mendatangkan sebuah manfaat dan barokah, nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan contoh sebuah amaliyah yang baik kepada anaknya, agar anaknya menjadi orang-orang yang gemar bersedekah kelak nanti ketika dia sudah terlahir. Alhamdulillah. Melaksanakan kebaikan apapun, amaliyah apapun ibu dan ayahnya, pada saat proses kandungan itu ada di rahim seorang ibu, maka semuanya itu akan tercerna, terekam dalam sebuah karakter dan sifat-sifat anak yang kelak nanti akan dilahirkan. Jauh lebih gampang. Alhamdulillah.
Makanya kalau kita punya bini lagi ngandung, jangan suruh banyak nyanyi. Ini kadang-kadang nggak sadar diri, lagi ngandung, lagi hamil muda, karaokean baik, bukan banyakin baca Quran. Artinya akhirnya jadi artis kagak, ngaji kagak bisa. Mending kalau jadi artis kalau bisa nyari duit. Rahimakumullah. Ya Allah ya Rabb. Ya, ini sebuah nasihat seorang yang besar. Ternyata mendidik anak ketika anak sebelum dilahirkan jauh lebih mudah daripada mendidik seorang anak ketika anak sudah dilahirkan. Rahimakumullah. Ternyata tidak cukup dengan itu. Pada saat anak sudah dilahirkan, maka sambunglah dengan sebuah nasihat yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didiklah anakmu setelah anak dilahirkan. Pendidikan setelah dilahirkan banyak. Mau yang formal ada, mau yang non formal ada. Mau yang resmi ada, mau yang enggak resmi juga ada. Mau yang umum saja ada, mau yang campur juga ada. Umum sebagian, agamanya sebagian. Mau yang agama saja ada, mau yang umum saja ada. Mau separuh-separuh. Umumnya sudah bisa, umumnya supaya bisa, agamanya pun supaya bagus ada. Ini yang disebut dengan pesantren perpaduan, gitu ya. Ada yang disebut dengan SDIT, ada yang disebut dengan TK, IT dan sebagainya. SMP IT dan sebagainya. Ini perpaduan. Itu mencari sebuah keseimbangan. Jadi ilmu dunianya dipelajari, ilmu akhiratnya pun dipelajari, supaya kehidupannya seimbang. Karena ketika di dunia pasti kita butuh ilmu tentang dunia. Contoh seperti ilmu kimia, itu ilmu dunia. Dan sehebat apapun orang yang mendalami ilmu ini tidak sampai ke akhirat. Kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara nggak ngerti CO2 apa? Nggak ada itu. Ilmu matematik, ilmu dunia. Wajib kita pelajari, wajib. Supaya nanti jadi seorang pengusaha, orang pebisnis, berketipu mulu. Kenapa dagang rugi mulu? Kabur matematiknya bodoh. Dulu waktu sekolah matematiknya 5 mulu dan naik-naik. Makanya ketika dia bisnis rugi banget. Nah, ketipu mulu. Ilmu dunia itu. Dan tidak sampai dibawa ke akhirat. Kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara nggak bisa perkalian 9, Pak. Nggak ada itu. Rahimakumullah. Kalau orang nggak naik kelas gara-gara nggak lulus perkalian matematik banyak di dunia. Ilmu bahasa Inggris, bahasa Mandarin perlu dipelajari, perlu untuk dunia. Ketika dia pandai bahasa Inggris, kan cari kerja gampang, itu kan kemana-mana dia bisa bergaul dengan orang yang lebih luas, dengan pengalaman yang lebih luas, dengan orang yang lebih banyak. Akan gampang cari kehidupan dunia. Jadi seorang teknisi perlu. Nah kalau nggak ada orang yang teknisi, nggak ada mekanik, kita punya mobil mogok nggak ada yang benerin, butuh. Nah, tapi jangan lupa ilmu-ilmu umum itu yang sifatnya untuk bekal mencari kehidupan dunia, jangan merasa cukup sampai di situ. Nah, lengkapi dengan ilmu akhirat tentang ibadah, ilmu tentang sholat, kudu ngerti, baca Al-Quran, kudu bisa. Malu aku sebagai muslim baca Quran kagak bisa, ya kan? Malu sebagai orang muslim tapi baca Quran kagak bisa, malu. Sementara belajar nggak ada batasnya, dari buaya sampai masuk liang lain. Selagi masih napas di kandung badan, dia punya kewajiban untuk belajar. Kan itu. Rahmatullah. Aku seorang muslim tapi tidak paham dengan ilmu tentang sholat, malu. Aku seorang muslim tidak paham, tidak ngerti dengan ilmu tentang puasa, malu kita. Dan ini lebih berbahaya ketimbang kita tidak memiliki ilmu tentang dunia. Maka pantas tak perlu sebuah hadis, ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk kepentingan duniamu seakan kau hidup selamanya, dan berbuatlah untuk kepentingan bekal akhiratmu seakan kau mati esok pagi. Rahmatullah.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin bahagia dan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia, maka dia harus cari ilmunya tentang ilmu dunia itu. Wa man arada dunya wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang ingin mendapatkan kehidupan dan keselamatan hidup akhirat nanti, maka dia pun harus pelajari ilmunya. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin mendapatkan keduanya, dunianya cukup, akhiratnya selamat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia pun harus cari ilmunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali, maka ketika kita dihadapkan dengan dunia dewasa sekarang ini, mendidik anak-anak ini gak mudah Pak. Luar biasa. Apa yang disampaikan Al-Quran yang sering kita baca, dulu diberikan nasihat oleh guru-guru kita, baru kita terasa sekarang ini. Dulu sering kali kita dengar dari orang tua, nanti kamu suatu saat jadi orang tua akan terasa bagaimana capek dan susahnya mendidik anak. Ternyata benar. Ya, nggak usah banyak-banyak. Makanya sekarang banyak orang yang tidak mau punya anak yang banyak. Cukup satu aja dah, dua aja dah, dibatasi. Nah, repot pendidikannya katanya begitu, biayanya dan sebagainya. Ya padahal tidak usah begitu. Setiap orang masing-masing terlahir ke alam dunia punya rezekinya. Ada rezekinya masing-masing, tidak tertukar, sudah pasti tertakar. Rahimakumullah. Ya. Dulu kita dengar itu begitu dari orang tua kita. Nah, ternyata jauh sebelum itu orang tua menyampaikan sebuah nasihat kepada kita, nanti ketika kamu punya anak akan terasa. Benar Pak. Benar. Sekarang ini beratnya luar biasa, sehingga memposisikan anak dalam Al-Quran. Al-Quran memposisikan anak itu ada empat kategori ataupun 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai musuh. Al-Quran yang ngomong ini, baca dalam Al-Quran ada ayatnya bahwa anakmu kelak menjadi musuh bagimu. Benar nggak? Ya. Kenyataannya sudah banyak kita lihat, berapa banyak orang tua yang dibunuh sama anaknya sendiri, berapa banyak orang tua yang dipenjarakan oleh anaknya sendiri, gara-gara ibu pinjam uang sama anak, ibu nggak bisa balikin uang itu, nggak bisa bayar uang itu, sampai laporkan ke polisi. Banyak yang begitu ya Pak, dipenjara lagi. Allah Pak, gara-gara orang tua katanya tidak adil bagi warisan, orang tuanya dipenjarakan sama anak. Ya Allah ya Rabb, nyatanya Al-Quran bicara seperti ini. Kalau sudah demikian, apakah bukan musuh? Ya Allah ya Rabb, musuh. Berapa banyak orang tua yang sudah tua renta dan tidak berdaya, yang mereka hanya ingin merasakan sesuap nasi masuk ke perutnya pun harus melalui uluran tangan. Tapi apa yang mereka dapatkan, mereka malah dititipkan ke panti asuhan. Ada yang begitu? Banyak ya Pak ya. Udah gitu anaknya perempuan lagi semua. Ya Allah ya. Tidak ada malu. Yuk kita mengkaji ini, jangan sampai dah. Gitu kan. Kalau bahasa Batawinya, jangan sampai dah. Gitu kan. Ini kitaran seperti ini, makanya kita perlu ilmu untuk kita bisa memberikan edukasi, memberikan nasihat, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai itu kan. Ngeri Pak, Masya Allah, luar biasa. Maka pantas kata orang tua dulu, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Anak yang kaya orang tua kadang-kadang jadi pembantu, kan udah nyakit. Dibikin keset. Keadaan orang tua kadang-kadang sebab ambis di depan anak sebab salah. Anak orang tua di depan anak salah nurut. Ngomong lembut kagak didengar, ngomong keras disangka galak. Tuh, salah baik. Ini kayak orang curhat apa ya? Kayaknya sama. Kebanyakan orang begini, bener nggak? Iya. Ngomong pelan kita kagak didengar, ngomong keras katanya gaya. Setuju nggak kira-kira? Ya Allah ya Rabb. Tuh, serba salah. Malah kadang-kadang kita ngasih nasihat lebih pinteran dia, iya kan? Wah, ini luar biasa. Emang dunia sudah begini.
Dan inilah yang mesti kita selalu ingat dan ingat terus, bahwa perkembangan zaman ini luar biasa dengan berbagai macam ilmu dan teknologi semakin canggih, semakin berkembang, semakin canggih juga akan pemikiran-pemikiran yang timbul, pemikiran-pemikiran yang ada. Kita dulu dengan orang tua kita, mana ada kita di sana balikin ataupun nembal kalimat apa yang diucapkan oleh orang tua kita, tidak pernah berani kita untuk membuka dua mata aja bertatap dengan wajahnya luar biasa. Kita sudah tertunduk malu lebih dulu, takut luar biasa. Anak kita sekarang tua kita balik melotot lagi. Di pesantren ini, masukin pesantren, pengen jadi anak yang benar malah kabur. Coba. Kalau sudah jadi demikian apa bukan musuh itu? Suruh sekolah di sini enggak mau, masukin pesantren ke sini malah kabur. Suruh begini enggak mau, maunya begitu, yang dia pilih dunia, yang padahal bukan dunia yang benar. Kan gitu. Luar biasa. Kalau kita mah dulu, nah kamu pesantrennya, kita jawab, enggak berani kita jawab enggak mau, enggak berani. Kamu sekolahnya diambil saja. Kita mah dulu bagaimana orang tua. Sekarang kita yang putih anaknya terserah mau kemana. Benar nggak? Dulu mah macam disunat aja, macam disunat orang tua. Anak sudah 2 tahun naik, mau masuk umur 3 tahun, mau tidak mau orang tua pegang. Ya kan? Mesti disunat anak ini sebelum akil balik, kan begitu. Kalau bisa sebelum masuk TK, sebelum masuk SD sudah disunat. Sekarang lain konsepnya. Disunat belum. Udah umur 9 tahun, 10 tahun, anaknya belum mau. Lah, kalau ikutin anaknya yang mau, bagaimana kalau dia minta sunat sebelum 3 hari sebelum nikah? Anaknya belum minta, itu perkara ringan itu Pak. Tapi mendalam ini, ya kan? Ya kan? Kita punya anak contoh, misalnya seperti itu, contoh aja, contoh kecil. Anak sudah 9 tahun, lewat 7 tahun misalnya, belum disunat, belum, anaknya belum minta Pak. Lah kalau anaknya belum minta, bagaimana kalau dia minta disunat sebelum nikah 3 hari? Kasihan perempuannya nanti. Mau dipakai masih berantakan dengan darah. Contoh kecil itu Pak itu. Ya kan? Artinya apa? Ya, sudah banyak. Ya. Ada kalanya memang kita harus mengikuti maunya anak, tapi tidak harus semuanya harus diikuti. Rahmatullah. Ya. Maka posisi anak Al-Quran, kata Al-Quran anak sebagai musuh. Ini yang begini, yang kadang-kadang dia memperbudak orang tua. Nauzubillah min. Dalam bahasa lain, kata yang lebih sakral, bahasa ini adalah inilah barangkali yang dijuluki dengan anak yang durhaka. Durhaka itu tidak perlu anak mukul orang tua, tidak perlu memenjarakan orang tua, tidak perlu membunuh orang tua. Durhaka itu ketika anak mendidik meninggikan suaranya lebih tinggi, lebih keras suara dia ketimbang suara orang tuanya, anak sudah menunjukkan akan kedurhakaan. Lihat Al-Quran di surah Al-Isra. Fala taqul lahuma uff. Jangankan kamu melawan dengan kekuatanmu, dengan tenagamu, dengan sifatmu, dengan tabiatmu, dengan tingkahmu. Ketika kau bilang off saja depan orang tuamu, kau sudah jadi anak yang durhaka. Al-Quran. Rahmatullah. Sedih makanya. Miris kita sekarang. Kadang-kadang guru dibikin serba salah. Dititipkan seorang anak untuk dididik. Orang tua berniat untuk mendidik anak itu, tapi malah guru dilaporkan ke polisi, dipenjarakan gurunya. Serba salah, repot pasukan. Orang tua juga kadang ngaji yang begitu. Banyak kejadian kan? Kemarin viral di mana tuh, di Nakasbit tuh. Ada lagi yang viral kemarin di mana? Banyak yang begitu. Jangan sampai dah kita di orang tua yang seperti itu. Jadilah orang tua yang bijaksana, insya Allah. Nanti kelak anak kita pun menjadi orang yang bijaksana itu. Rahmatullah. Ternyata di saat meninggikan suara, membentak lebih tinggi suaranya, lebih keras suaranya,